Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta ilmu yang bermanfaat. Salam serta salam kita haturkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita semua dari kegelapan menuju cahaya. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMA Ideal Kedua Pusat Contoh LCMPD, dan yang sama-sama kita hormati Dr. Engineering Hadiah Waman selaku penanggung jawab program RBL, dan Ibu Nurul Uyun selaku pembimbing saya karya tulis saya. Dan kemudian tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan juga teman-teman saya yang hadir untuk memberikan dukungan. Mohon izin saya berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu Guru untuk mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Dampak dari Cyberbullying. Sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Mahsan Nurtina Fahmi, also known as Asa. Aku lahir tanggal 25 Januari 2008 di Jakarta Selatan. Lalu saya sempat bersekolah di SD Pondok Pelita di Cimanggis, lalu melanjutkan sekolah ke MTSN 18 Jantung, Jakarta Timur, lalu sekarang duduk di bangku kelas 10 SMA Ideal Kedua. Nah, di sini udah pada dengar istilah cyberbullying belum? Nah, secara singkat saya ngambil tema ini karena pengen ngasih tahu loh, karena saya sempat mendapatkan pengalaman cyberbullying dan sempat dalam tanda kutip menjadi pelaku dalam tindakan cyberbullying. Secara singkat ya, cyberbullying merupakan perilaku agresif untuk mengintimidasi, membuat takut pihak yang lemah. Nah, bullying ini rentan terjadi pada usia remaja yang sekarang lebih mudah dan banyak dilakukan untuk mendapatkan alat elektronik atau digital. Beberapa hal yang terkait cyberbullying, yaitu cyberbullying bisa terjadi 24 jam sehari, terjadi seminggu dan menjangkau orang-orang saat mereka sendirian, pagi, siang maupun malam hari. Yang kedua, pesan dan gambar yang diposting tanpa nama dan menyebar dengan cepat sehingga tidak mudah untuk menelusuri sumbernya. Yang ketiga, sulitnya menghapus pesan atau gambar yang sudah terposting dan menyebar di dunia maya. Lembaga survei Ipsos, perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional yang berkantor pusat di Paris, Prancis, mengsurvei 18,680 juta orang di 24 negara termasuk Indonesia, menemukan 1 dari 10 orang melaporkan bahwa anak-anak mereka telah menjadi korban kekerasan melalui media online. Di sini aku pengen kalian audiens mengerti tentang pengertian dari cyberbullying dan mengapa kasus cyberbullying itu marak terjadi di Indonesia. Yang ketiga, mengapa banyak orang tidak melaporkan kasus dari cyberbullying. Definisi cyberbullying ya. Menurut Kowalski di dalam bukunya menyatakan bahwa cyberbullying itu memiliki beberapa elemen dalam prosesnya. Yang satu itu pelaku, di mana karakteristik yang dimiliki individu yang merupakan pelaku dari tindakan cyberbullying adalah mereka yang mempunyai kepribadian yang dominan dan secara mudah melakukan tindakan kekerasan. Ada juga perilaku dari cyberbullying, yaitu mereka cenderung yang cepat temperamental, mudah frustasi, serta sulit untuk menaati peraturan. Yang kedua, ada korban atau victims. Adapun karakter dari korban ini yang biasanya berbeda dari kelompoknya, entah itu memiliki perbedaan ras, berat badan, cacat fisik atau mental, agama, ataupun mereka yang dianggap lemah dan pasif. Yang ketiga, ada saksi atau bystander. Saksi peristiwa adalah mereka yang menyaksikan perilaku bullying yang terjadi kepada korbannya. Saksi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mereka yang bergabung dalam peristiwa bully tersebut atau mereka yang tidak melakukan apapun selain mengamati perilaku. Langsung masuk ya yang ke aspek-aspek cyberbullying. Yang satu itu ada amarah atau flaming. Perilaku yang merupakan mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Perlakuan ini biasanya dilakukan dalam chat group pada sosial media, seperti mengirimkan gambar-gambar yang maksud untuk menghina orang yang dituju. Kayak contohnya, maaf ya, kayak ireng gitu. Kayak contoh. Yang kedua ada pelecehan atau harassment, yang merupakan perilaku mengirim pesan-pesan yang berkata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang, yang merupakan gangguan yang dikirim melalui email, WA atau apa. Nah,
secara terus-menerus. Tindakan framing dalam jangka panjang. Harassment dilakukan dengan saling berbalas pesan atau bisa disebut parentesi. Yang ketiga ada pencemaran nama baik. Perilaku mengumbar atau memperlihatkan hal-hal buruk tentang seseorang di internet. Tujuannya adalah merusak nama baik dan atau reputasi orang tersebut. Seperti seseorang yang mengirimkan gambar-gambar seseorang yang sudah diubah sebelum menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapatkan penilaian buruk dari orang lain. Yang keempat ada peniruan, yaitu perilaku berpura-pura atau berperan menjadi orang lain dan kemudian mengirimkan pesan-pesan tidak baik. Ini biasanya pakai akun fake. Yang kelima ada tipu daya, perilaku menyebarkan rahasia atau foto-foto pribadi orang lain. Trickery merupakan perilaku membujuk seseorang atau korban dengan tipu daya atau cara lain yang bertujuan agar mendapatkan informasi yang bersifat rahasia. Yang keenam ada pengucilan, perilaku dengan sengaja mengeluarkan orang atau menjauhi seseorang di grup online tertentu. Yang ketujuh ada yang terakhir ada penguntitan dunia maya atau cyberstalking. Perilaku berupa mencari informasi data pribadi dari sang korban lalu menggunakannya sebagai ancaman atau intimidasi yang berbahaya yang dilakukan secara berulang menggunakan komunikasi elektronik. Ayo, siapa yang sering stalking orang sih? Yang ketiga itu ada faktor yang mempengaruhi cyberbullying. Satu ada faktor individu, faktor keluarga, faktor orang tua, faktor teman, dan faktor penggunaan internet. Dari ada faktor yang faktor individu ya. Yang faktor individu itu ada pengalaman kekerasan. Pelaku yang melakukan cyberbullying tidak luput dari masalahnya kemungkinan mendapat perlakuan kekerasan secara verbal maupun non-verbal, entah dari keluarga ataupun teman. Jadi pelaku melakukan hal yang sama seperti yang pernah ia dapatkan sebelumnya sebagai pelampiasan. Yang kedua, perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang terhadap sesuatu yang membuat perbedaan pendapat antar orang. Yang ketiga, ada perbedaan gender. Perbedaan jenis kelamin ini seringkali mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, entah itu perempuan ataupun laki-laki, terutama masih banyak yang menganut budaya patriarki Indonesia dan juga toxic masculinity. Yang keempat, ada perbedaan usia. Perbedaan usia yang jauh kemungkinan sang pelaku juga mempermainkan korban yang usianya di bawah dirinya. Yang kelima, ada kontrol psikologis. Kemampuan setiap individu dalam menghambat atau mencegah impuls agar tidak muncul. Yang terakhir, penggunaan zat adiktif, penggunaan obat psikoaktif untuk mengubah keadaan sadar untuk kesenangan dengan mengubah persepsi, perasaan, dan emosi penggunanya. Ketika obat psikoaktif masuk ke dalam tubuh pengguna, obat akan memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang. Dan ini yang dari faktor keluarga itu ada pola asuh sama dukungan keluarga. Jadi kalau misalkan pola asuhnya nggak benar itu juga bisa membentuk karakter anaknya ya, sama mempengaruhi kondisi mental juga. Begitu juga dengan dukungan keluarga. Nah, untuk yang ketiga ada stres orang tua, kondisi yang timbul karena stres dan kelelahan jangka panjang yang berujung pada perasaan berat saat mengasuh anak, bahkan masa jauh secara emosional dengan anak. Yang ketiga yang faktor kelima itu di dalam bukunya dari Hurlop halaman 15 sangat penting bagi remaja karena remaja memiliki keinginan untuk diterima dalam kelompoknya. Yang terakhir, faktor penggunaan internet. Pengguna internet yang berlebihan dapat mempengaruhi pola pikir sang pengguna, terlebih lagi karena banyak yang membagikan video-video viral yang mengandung kekerasan seperti tawuran, pelabrakan terhadap seseorang, atau video yang seharusnya tidak tersebar luas seperti video dari dark web. Nah, udah masuk ke dampak buruk dari tindakan cyberbullying. Dampak bagi korban secara psikologis adalah mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Yang kedua, dampak sosial, menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Yang ketiga, dampak pada kehidupan sosial, yaitu penurunan presentasi akademik, rendahnya tingkat kehadiran, dan perilaku bermasalah di sekolah. Dan dampak bagi pelaku adalah secara psikologis cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, ingin lebih mendominasi orang lain, dan kurang berempati. Yang kedua ada dampak sosial dan kehidupan sekolah itu dapat dijauhi oleh orang lain. Dampak buruk bagi si yang menyaksikan ini atau si bystander, jika cyberbullying dibiarkan tanpa ditindaklanjuti, maka orang yang menyaksikan akan berasumsi bahwa
bisa diterima secara sosial, kayak nggak apa-apa gitu. Dalam kondisi ini, mungkin beberapa orang akan bergabung dalam penindasan karena takut menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa lain mungkin hanya akan diam tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Jadi alasan mengapa, dua alasan yang paling umum ya, paling umum menurut aku itu dari para korban sama saksi jarang ada yang melaporkan tindakan cyberbullying itu karena satu, mereka diancam. Kebanyakan dari korban cyberbullying akan mendapatkan ancaman jika berani melaporkan tindakan yang dilakukan oleh sang pelaku. Mereka takut akan mendapatkan perlakuan lebih buruk lagi. Yang kedua, tidak dianggap serius atau hanya candaan semata. Sebagian besar korban akan merasa laporan mereka tidak berguna jika dilaporkan. Mereka berpikir mereka akan mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan mereka harapkan, kayak, oh ngapain lapor, paling reaksinya gitu-gitu aja. Cara menghindari cyberbullying. Waktunya 3 menit lagi ya Mas. Udah mau selesai. Oke. Nah, yang terakhir, ini ya, dari cara aku sendiri itu bisa satu, memperhatikan sikap seseorang sebelum berteman dengannya. Alasannya agar kita setidaknya tahu bagaimana ia berinteraksi dengan orang sekitar. Yang kedua, menghentikan pertemanan terhadap pelaku dan menghindari dari circle pertemanan toksik. Yang ketiga, melaporkan pelaku tindakan cyberbullying pada pihak berwenang. Last, penutupan, yaitu dari Al-Hujurat ayat 11, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Sudah cukup sama apa yang saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.